lagi jalan-jalan dari hutan desa utama. Ini adalah Gunung Kembang. Gunung Kembang ini adalah sebuah perkebunan tanaman keras yang memang sudah lama dikelola oleh Koperasi Mitra Batik. Dulunya Gunung Kembang ini ditanami dengan pohon jati, namun setelah ada penebangan dan reboisasi kembali, maka hutan jati ini berubah menjadi hutan perkebunan manglin. Cukup potensial, dan kita lihat di sini banyak sekali manglin yang berdiri tegak, dan ini sebuah hal yang produktif. Sebagaimana biasa, saya ditemani oleh Bapak Haji Ade. Beliau adalah salah seorang tokoh dan asli berada di wilayah sini, yang juga sering memandu saya untuk mengeksplorasi sumber daya hutan dan alam yang ada di lingkungan Dusun Cideng. Dan ini adalah salah satu pegawai dari Koperasi Mitra Batik, ini Bapak Abdul Rojak, yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan setia dan selalu sehat. Beliau ini siang dan malam selalu menjaga keberadaan hutan manglin ini, sehingga dengan tangannya yang terampil bisa membuat tanaman-tanaman tumpang sari yang cukup produktif. Dan biasanya pada saat berkumpul atau beristirahat, kita selalu berada di saung peristirahatan bagi para pekerja, di mana di depannya ini adalah tempat atau bekas pabrik, bekas peternakan sapi. Inilah tempat kita biasanya ngumpul-ngumpul bersama, ngaliwat, makan, istirahat. Selanjutnya di sini juga ada plang, dikatakan bahwa hati-hati jangan sampai ada yang membakar kayu, karena ini sangat berbahaya. Dan ini juga adalah sebuah kantor yang dulunya tempat pengelolaan peternakan sapi. Dengan dijaga oleh Bapak Abdul Rojak ini tanah Koperasi Mitra Batik ditanami dengan berbagai macam tanaman yang cukup produktif, tumpang sari. Dan di sana dapat kita lihat tadi saung dan juga tempat pemandian sapi yang sudah tidak terpakai lagi. Dan ini adalah kantor di mana para pekerja Koperasi Mitra Batik dulu berada di lingkungan ini, namun sekarang sudah tidak digunakan lagi. Di belakang dari pabrik atau kantor perkebunan Mitra Batik ini ada bekas gudang, namun sudah rusak dan ditanami dengan tanaman manglin, dan cukup bagus dan sangat produktif. Ini Pak Haji Ade juga terus mengeksplor di mana arah jalan dari persimpangan atau perempatan ini ada 4 jalur. Ini menuju Ciletik, kemudian ini menuju Kertaharja, dan jalan ini menuju Pamalayan yang ke depan. Di sini terlihat beberapa potongan bambu di mana
pegunungan atau gunung kembang ini, di bawahnya terdapat beberapa blok hutan bambu, dan ini sangat produktif. Ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk membantu kegiatan kehidupannya, dan ada juga yang sebagian dijual untuk pesanan-pesanan pembuatan bangunan. Biasanya ini untuk rumah makan ataupun untuk keperluan-keperluan lainnya. Di samping itu kita bisa melihat di sini pohon albu yang tetap masih berdiri kecil-kecil, tapi sudah agak tinggi. Ditanami juga dengan tanaman tumpang sari. Hutan manglid ini cukup lebat, namun kita juga mesti hati-hati karena dengan musim kemarau saat ini sangat riskan terjadi kebakaran. Oleh karenanya, para pejalan kaki di sini harus berhati-hati supaya tidak menimbulkan kebakaran hutan, karena cukup dominan sekali ranting-ranting yang berjatuhan sebagai bukti pemeliharaan agar pohon manglid ini tetap berdiri tegak dan tidak banyak cabangnya, sehingga tetap utuh. Pak Haji Ade terus mengeksplorasi, dan juga kita lihat di sini banyak tanaman pisang yang sudah agak kering karena kemarau. Dan memang kemarau ini saat ini tidak terlalu lama. Mudah-mudahan saja hujan segera turun. Dan dapat kita lihat di kaki gunung kembang ini jalan ke atas, terdapat beberapa rumpun bambu. Rumpun bambu ini banyak ditemui, dan ini hutannya karena tidak terpelihara dengan baik di bawahnya, maka rumpun bambu ini tidak tumbuh subur, tapi memang terkalahkan oleh manglid. Dari hutan manglid kita keluar, ada sedikit pelataran yang gambut. Di sini terlihat hutan yang memang kelihatan tidak terjamah oleh manusia, namun juga ada beberapa yang digunakan untuk bercocok tanam. Dan di sini juga ada beberapa hewan eksotis seperti kupu-kupu yang kecil, hitam, lucu. Ini merupakan salah satu hewan yang berada di rerumpunan dan rumput-rumput ilalang yang berada di lingkungan itu. Sungguh eksotis sekali kelihatannya. Dari ilalang tersebut, sebelah kanan kita bisa melihat pegunungan pasir istilahnya, yang sudah digarap oleh masyarakat dengan tanaman istilahnya ubi. Biasa perjalanan yang cukup menggairahkan. Ternyata dunia ini diciptakan oleh Allah ini untuk diberdayakan. Susah jalannya, Ji. Ini dari atas nih, pemandangan dari atas ke bawah. Setelah kita berjalan dari puncak kembali turun, dan terlihat lahan gambut ini ke depan ada
beberapa rumpun bambu, dan bambu ini sangat banyak sekali terimpit oleh ilalang, seolah-olah kita akan masuk pada sebuah lorong, dan kelihatan Pak Haji memasuki lorong itu. Ini sungguh luar biasa, dan ya, alam yang masih asli. Lorong ini adalah himpitan dari pohon-pohon bambu yang saling berhubungan di kiri dan di kanan. Namun sayang kelihatan ini Pak Haji juga sedang mengabadikan, kelihatan tidak terpelihara. Jalan ini tidak pernah disapu mungkin ya, dan juga para pemotong bambu ini memotong bambu dengan sembarangan sehingga kelihatan berserakan. Yang tidak dipakai ini tidak dirapihkan kembali, sehingga ini bisa mengganggu pada jalan yang ada. Dan ini juga sangat mengganggu pada pertumbuhan bambu yang lainnya. Dan kelihatan beberapa pohon bambu ini sudah agak sedikit jarang, juga yang di atas juga. Nah itulah, karena proses mengeksplorasi tanaman bambu ini perlu kehati-hatian dan memang perlu dipelihara sehingga pohon bambu ini tetap subur dan rapi kelihatannya. Akhirnya kita keluar dari lorong itu dan menuju arah jalan ke Majaparana.